menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom, puji Tuhan saudara. Kalau hari ini kita akan
mendengarkan renungan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Kitab Yeremia ditulis kurang lebih tahun 580 Masehi, sebelum Masehi. Pelayanan Yeremia ini sepanjang 40 tahun dalam kerajaan selatan Yehuda, di mana Yeremia menyaksikan Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Dia merampas, merusakkan bait Allah dan menawan orang-orang muda yang pintar yang dibawa ke Babel. Di antaranya itu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam kitab Yeremia ini adalah sebuah kitab nubuatan atau kitab peringatan yang disampaikan Allah kepada bangsa Israel supaya hidup dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Saudara, melalui renungan firman pada hari ini, kita mau meresponi peringatan Tuhan itu tentang apa yang harus kita lakukan dalam kita menghadapi situasi yang mencekam dunia pada saat ini. Demikian juga yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, hidup mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Manusia seringkali mengandalkan kemampuannya, mengandalkan kepintarannya, dan mengandalkan manusia. Sebab itu firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan yang mengandalkan manusia. Dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bahkan dalam pasal yang ke-9 kitab Yeremia ayat 23 lebih jelas berkata bahwa janganlah orang bijaksana mengandalkan kebijaksanaannya, janganlah orang yang kuat mengandalkan kekuatannya, dan janganlah orang yang kaya mengandalkan kekayaannya. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, siapapun kita, manusia, kita memiliki keterbatasan. Dengan adanya virus corona pada saat ini, begitu banyak orang yang ketakutan. Yang sedang dihadapi sekarang ini bukanlah seperti teroris dengan senjata yang canggih, tapi yang kita hadapi adalah roh-roh di udara yang tidak kelihatan. Sebab itu saudara, janganlah orang yang bijaksana mengandalkan kebijaksanaannya, janganlah orang yang kuat itu mengandalkan kekuatannya, janganlah orang yang kaya itu mengandalkan kekayaannya. Orang yang bijaksana, orang yang pintar, orang yang pandai pada satu saat akan selesai. Dia akan lupa. Dia akan menjadi pikun ketika dia menjadi tua. Demikian orang kuat. Saudara tahu Muhammad Ali, orang yang kuat. Dan pernah satu kali Muhammad Ali berkata, namanya lebih terkenal daripada Yesus di dunia ini. Tetapi hari-hari terakhir, ketika dia sudah tua, dia menderita Parkinson. Makan saja harus disuapin, kekuatannya hilang. Ada seorang raja yang besar yang menguasai hampir seluruh sebagian dunia ini, namanya Kaisar Nero. Orang begitu takut dengar Nero. Tapi hari ini, ya, pernah satu kali saya mendengar tetangga saya punya anjing namanya Nero. Dia sedang panggil anjingnya Nero, Nero. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, orang yang kaya jangan mengandalkan kekayaannya. Satu hari kekayaannya akan ludes, akan habis, akan lenyap. Sebab itu andalkanlah Tuhan. Seandainya, ya, hari-hari ini, ya, di mana kita ini menghadapi hal-hal yang begitu menakutkan, dengan siapa kita andalkan? Siapa yang akan kita andalkan? Kekayaan kita, kekuatan kita, kepintaran kita. Ada dokter dan para medis juga yang terkapar dengan virus ini. Bagaimana orang yang kuat, yang pandai, yang pintar ini bisa bertahan menghadapi keadaan situasi seperti ini? Hanya kita bisa mengandalkan Tuhan satu-satunya, Tuhan juru selamat kita. Amin. Dan yang kedua, ayat ini berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Semua orang punya harapan, semua orang punya mimpi. Tapi masalahnya, kepada siapa kita berharap? Apakah kita berharap kepada manusia, kepada bosmu, kepada orang pintar, kepada orang pandai? Harapan kita hanya kepada Yesus. Dalam surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 18 sampai dengan 20 berkata begini, supaya oleh kenyataan yang tidak berubah-ubah
tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang sedang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan itu yang kita letak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, pengharapan kita adalah sebuah sauh, sebuah jangkar yang kuat yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana sebenarnya ini Ibrani sedang berbicara tentang kemah suci Allah, di mana ada 3 ruangan di situ, halaman, ruang suci, dan ruang yang maha suci. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, di antara ruang suci dan ruang yang maha suci itu ada tabir, ada tirai, dan tidak semua orang bisa masuk ke sana. Hanya imam besar setahun sekali membawa persembahan. Di dalam kemah suci itu, ruang yang maha suci itu ada 2 benda, yaitu mezbah pembakaran dan tabut perjanjian. Itu terungkap dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, bagaimana Yesus sudah masuk sampai ke ruang yang maha kudus. Kapan? Ketika Yesus disalibkan. Ya, selama 3 jam dia ada di atas salib dan darahnya sudah habis. Pada jam 3 sore dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu dia serahkan nyawanya. Terjadi gempa, dan apa yang terjadi? Tirai bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Disitulah Yesus sudah masuk sebagai imam besar, sebagai imam besar agung sesuai dengan peraturan Melkisedek. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, tadi saya bilang di dalam ruang maha suci itu terdapat 2 benda. Salah satunya adalah tabut perjanjian. Pertanyaannya, di tabut perjanjian itu ada apa? Ada 3 macam benda dalam tabut perjanjian itu. Yang pertama, buli-buli emas yang berisi mana. Yang kedua adalah tongkat Harun yang pernah bertunas, bahkan mengeluarkan buah namanya buah badam. Yang ketiga, loh batu yang bertuliskan perjanjian yang ditulis oleh tangan Allah sendiri di atas gunung Sinai, yaitu 10 firman Allah. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, maksudnya apa? Artinya apa dari ayat-ayat ini? Bahwa buli-buli emas itu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bagaimana Yesus berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 ayat 26, janganlah engkau khawatir akan hidupmu, apa yang kau makan, kau minum, kau pakai. Lihat burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan makanan dalam lumbung. Tuhan pelihara, apalagi engkau anak manusia. Jadi Tuhan pasti pelihara kita di tengah-tengah kesulitan seperti apapun. Yakinlah bahwa Tuhan pengharapan kita satu-satunya. Dia akan menolong kita, mencukupkan semua kebutuhan hidup kita, baik secara jasmani, demikian juga secara rohani. Kita diberkati Tuhan. Hal yang kedua tadi, benda yang kedua adalah tongkat Harun yang pernah bertunas. Ini berbicara tentang tuntunan Tuhan untuk umatnya. Dia juga berbicara tentang otoritas dan kuasa Tuhan. Tongkat yang pernah dilempar oleh Harun di hadapan Firaun dan berubah menjadi ular. Tongkat yang pernah dipukul karena sungai Nil dan airnya berubah menjadi seperti darah. Tongkat itu juga yang menjadi tuntunan Tuhan. Bagaimana ketika 12 suku Israel, mereka saling berebut kedudukan. Kenapa Harun yang menjadi pemimpin kita? Kenapa suku Lewi? Kenapa tidak yang lain? Lalu Tuhan bilang, setiap suku ambil 1 tongkat, letakkan di tabut perjanjian di kemah suci. Siapa yang nanti besok pagi tongkatnya berbuah atau berbunga, dia akan jadi pemimpin kamu. Besok paginya ketika dibuka tabut perjanjian itu, dibuka kemah suci itu, ternyata tongkat Harun itulah yang mengeluarkan bunga, bahkan mengeluarkan buah. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, ini juga berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan tuntunan kepada kita, otoritas kita, petunjuk kepada kita, bahwa apa yang harus kita perbuat, kita lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan arahan Tuhan, bukan arahan manusia. Yang ketiga, loh batu yang bertuliskan perjanjian, yaitu firman Allah yang hidup.
Kalau saudara baca dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu juga adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah sendiri. Dan kalau lebih jelas di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang hidup dalam kebenaran. Saudara, bagaimana firman Tuhan itu adalah isi hatinya Tuhan. Di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16 ini berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa maksudnya? Tulisan yang diilhamkan Allah adalah Alkitab. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Semua adalah isi hatinya Tuhan. Dalam bahasa aslinya memakai kata theos, penius, tos. Terdiri dari dua akar kata, yaitu theo and penio. Theo itu Tuhan, penio itu nafas. Makanya sekarang penyakit yang sekarang ini namanya pneumonia, penyakit pernapasan akut. Jadi firman Tuhan itu adalah isi hatinya Tuhan, napasnya Tuhan. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, bagaimana kita sungguh-sungguh harus mempunyai harapan hanya kepada Tuhan. Dia pengharapan kita satu-satunya di tengah-tengah situasi yang mencekam ini, ya. Jemaat, enggak usah gentar, ya. Tetap berdoa dan kita mengikuti anjuran pemerintah, anjuran dari PGI. Kita tetap bersama Tuhan, kita berdoa di rumah, kita beribadah di rumah, kita belajar di rumah dan bekerja di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan saya percaya bahwa kejadian yang seperti ini terjadi di seluruh dunia, semua orang. Tetapi saya percaya ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan yang indah di akhir zaman ini. Ini pertama sebuah tanda-tanda zaman. Yang kedua, inilah sebuah peringatan buat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan dan berharaplah hanya kepada Dia. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan untuk seluruh jemaat Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang telah mengajar kami, Tuhan yang telah mendidik kami, di mana kami harus tetap hidup mengandalkan Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, kami tetap hanya berharap kepada Engkau ya Tuhan. Kami tidak mengharapkan kepada dokter, kami tidak berharap kepada manusia, dan manusia yang pandai. Kami tidak berharap kepada orang yang kaya, tapi hanya berharap hanya kepada Engkau saja, sumber pengharapan kami satu-satunya. Terima kasih Bapa di surga, biar firman-Mu yang ditaburkan pada saat ini biar jatuh di tanah hati umat-Mu yang baik. Firman-Mu yang akan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.